Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Arya Krisna Duta Putra Tugo. Saya dari mahasiswa Prodi Filsafat Hindu semester 6, jurusan Brahma Widya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Nah, kali ini saya sedang berada di Candi Buddha Kalibubuk, di mana di sini saya akan membuat tugas mengenai bangsa Arya India. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi dari mata kuliah Sejarah Filsafat Timur yang diampu oleh Ibu Ayu Veronica Somawati S.Philh M.Philh. Nah, di mana materi saya ini saya ambil dari buku Sejarah Filsafat Timur kalangan Adam Smith. Baik, di belakang saya ini sudah ada patung Buddha, di mana patung Buddha ini sebagai ikon dari Candi Buddha di Desa Kalibubuk ini. Lanjut mengenai materi saya, di mana di dalam buku ini dikatakan bahwa orang-orang yang pertama kali membentuk filsafat India adalah sebuah cabang dari ras perkasa, yang dimana ras-ras Indo-Eropa termasuk Anglo-Sakon lahir. Dalam bahasa mereka sendiri, mereka menyebut diri mereka Arya, yang dimana memiliki maksud yakni sebagai orang-orang yang mulia. Dan dengan tradisi eksklusivitas dalam hal warna yang masih begitu kuat menjadi tanda ras itu di Amerika dan Inggris. Mereka dengan bangga menganggap diri mereka terpisah selama mungkin dari penduduk asli berkulit gelap di negara yang mereka serbu dan yang mereka taklukkan. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam candinya untuk melihat bagaimana sih keadaan di dalam Candi Buddha itu. Ayo silakan ikuti sambil saya menjelaskan materi saya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kawasan Candi Buddha Kalibubuk. Nah, di mana sekarang sambil saya menjelaskan mengenai materi saya yakni bangsa Arya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bangsa Arya. Para filolog menegaskan bahwa bahasa leluhur yang sama untuk diri kita sendiri dan bangsa Arya dari India berasal dari setidaknya 10.000 tahun yang lalu sebelum Masehi, dan kemudian pasti mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kita menemukannya sebagai varian yang kuat dan indah ketika kita pertama kali melihat sekilas bahasa leluhur itu dalam literatur suci dan filosofis India, di mana literatur itu untuk waktu yang lama tidak tertulis, akan tetapi diwariskan dalam ingatan yang terpelihara dengan sangat baik di timur, dan kemudian ditulis dan dikodifikasikan oleh orang-orang terpelajar mereka. Oke, sekarang saya akan menuju turun ke bawah untuk melihat bagaimana sih Candi Buddha Kalibubuk itu secara lebih dekat dan lebih mendesak. Nah, sambil saya menjelaskan materi saya mengenai bangsa Arya itu sendiri. Ikuti saya. Dalam cerita rakyat India, ada banyak petunjuk dan kenangan tentang orang-orang berkulit gelap. Seringkali mereka bertampil cantik dan berbahaya, yang menentang gerak maju dari bangsa Arya itu, dan menggoda mereka dengan kecantikan wanita mereka dari tradisi ras Arya yang menyindir secara tidak langsung formula kehidupan mereka sendiri yang rendah dibandingkan dengan kitab hukum para penguasa baru. Namun, orang-orang Indo-Arya membawa serta kesadaran akan aristokrasi yang berkualitas dan teguh untuk mendominasi semua ras yang berseberangan, dan sambil memerintah mereka dengan adil untuk mengajari mereka bahwa penyerahan adalah peran mereka dan kepatuhan
adalah salah satunya kepedulian terhadap hukum dan adat istiadat itu sendiri. Baik pemirsa, dari sisi kanan dan kiri digunakan terdapat dua candi perwara atau dua candi pengapit. Nah, sedangkan yang besar ini adalah candi utama atau candi induk dari candi Buddha kali ini. Ini dapat dari selaku pengurus dari candi Buddha kali ini. Lalu lanjut mengenai materi saya, di mana filosofi besar inilah yang ingin saya teliti. Sangat menarik untuk bertanya-tanya di sepanjang garis apa filsafat itu mungkin telah berkembang di kemudian hari. Jika warisan leluhurnya kurang menyebar dan bercampur dengan stok lain yang berbeda seperti yang ditemukan di India pada saat kedatangan, ataupun dipaksa oleh banyak instansi dan penaklukan untuk menerima di kemudian hari. Baik, sekian materi dari saya mengenai bangsa Arya. Jika ada yang kurang ataupun yang masih keliru, mohon dimaafkan dan saya tutup dengan para pesan.